Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. NU dan para muasisnya. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan fenomena yang unik, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia muslim. NU adalah organisasi yang memiliki pengikut yang besar jumlahnya. Organisasi non-pemerintah paling besar yang masih bertahan dan mengakar di kalangan bawah hingga kini. Nahdlatul Ulama atau NU pada awal didirikan dengan nama yang ditulis dengan ejaan lama, Nahdlatul Ulama. Secara harfiah, Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan orang-orang alim atau ulama. Kata ulama di Indonesia, khususnya di Jawa, dipahami sebagai kumpulan atau jam'iyah orang-orang alim, cendekiawan muslim dari pesantren. Dengan terma Nahdlatul Ulama, kata ulama dikandung pengertian para kiai harismatik. Dan dalam Qonun Asasi disebutkan bahwa NU adalah organisasi atau jam'iyah yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi, melalui sebuah pertemuan di rumah Kiai Wahab di Kampung Kawatan, Surabaya, yang dihadiri oleh sejumlah ulama dari beberapa pesantren besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mulanya NU didirikan sebagai wadah organisasi para kiai atau jam'iyah masyayikh pesantren di Jawa untuk memperjuangkan dan melestarikan ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta mengamalkannya, menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Sebagai organisasi keagamaan atau jam'iyah diniyah, NU didirikan oleh para kiai dan ulama harismatik dari berbagai daerah di tanah air yang mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan dalam kehidupan beragama, baik dari segi sosial, budaya, pendidikan, ekonomi maupun politik, berdasarkan Al-Quran dan hadis. NU didirikan tidak secara instan begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang. NU didirikan berdasarkan kesepakatan para kiai pesantren saat itu. Para kiai tersebut mempunyai peranan masing-masing dalam pendirian NU di masa-masa awal. Biasanya masyarakat umum berpandangan bahwa yang disebut sebagai pendiri NU adalah 3 kiai besar, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syamsuri. Banyak alasan yang mendukung sebutan tersebut, diantaranya A. Ketiganya adalah yang paling berperan awal dalam pembentukan NU. B. Ketiganya adalah pimpinan tertinggi di NU secara berurutan. Kiai Hasyim adalah pemimpin tertinggi NU pertama sebagai Rais Akbar, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai penerusnya, dan Kiai Haji Bisri Syamsuri menyandang jabatan tertinggi di NU sebagai Rais Am. Namun, sejarah telah mencatat bahwa sebenarnya para pendiri NU itu banyak jumlahnya selain 3 kiai utama tersebut, seperti Syekhona Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Faqih Mas Kumambang Gresik,
Kiai Mas Alwi Abdul Aziz, Kiai Ridwan Abdullah, dan Kiai Abdul Halim, dan masih banyak lagi. Para pendiri NU atau sering dikenal sebagai para muassis NU yang dimaksud adalah 1. Muhammad Hasyim Asy'ari, 2. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, 3. Kiai Bisri Syamsuri, 4. Syekhona Khalil Bangkalan, 5. Kiai Faqih Mas Kumambang, 6. Kiai Mas Alwi Abdul Aziz, 7. Kiai Ridwan Abdullah, 8. Kiai Abdul Halim, 9. Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin, dan 10. Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz.